Ayah, ada apa dengan matamu? Kamu datang Yuan Hao. Apa yang terjadi? Yuan Hao, Kok bisa kamu? kamu anaknya Master Yuan. Kamu dokter ayahku. Ya ampun, kebetulan sekali. Jadi kalian berdua sudah bertemu. Apa yang salah dengan matamu? Ini mata kiriku. Dokter Mao sudah bilang aku harus operasi. Tapi aku belum bisa memutuskan. Sekarang sudah sampai sejauh ini. Untungnya dokter Mao sudah mengatur kamar untukku. Terima kasih. Master Yuan adalah pasien lama, tidak perlu sungkan. Kalian ngobrol saja, aku akan periksa pasien lain, jika ada apa-apa hubungi aku. Oke, sampai jumpa dokter Mao. Sampai jumpa. Kamu benar-benar membuatku takut. Aku juga takut. Kenapa kamu tidak menghubungiku? Mataku sakit sekali saat itu. Kupikir dokter Mao sudah mengenalku. Dan Ibu Su juga bersamaku, lebih mudah naik taksi. Kapan kamu datang ke rumah sakit ini untuk matamu? Kamu tidak pergi ke yang lain lagi. Teman sakitku yang terus mendorongku untuk datang ke sini. Dokter Mao orang yang baik dan ahli. Dia berjanji akan melakukan operasi besok. Aku merasa tenang. Kapan kalian berdua bertemu? Itu saat aku bepergian ke Mongolia. Kamu tersenyum apa? Aku tidak akan berbohong. Aku punya pikiran. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang kupikirkan? Tidak, aku akan memberitahumu. Ayah berpikir, jika Shan tidak kembali, aku akan memperkenalkanmu ke dokter Mao. Berhenti berpikir yang tidak-tidak, aku sudah dengar itu. Kemudian aku dengar bahwa dia putus dengan pacarnya. Oke, cukup. Kulihat kamu sangat khawatir, kupikir penyakitmu ini tidak bisa disembuhkan. Jangan bicara sembarangan. Jika kamu ingin merawat matamu dengan baik, kamu harus melupakan kasus ini dulu. Jangan membuatku khawatir. Oke. Istirahat yang cukup, aku akan mencari dokter Mao. Ayo. Dokter Mao, bolehkah aku masuk? Silakan. Tidak pernah kusangka bahwa orang yang menjahit kipauku Master Yuan dan kamu adalah keluarga. Aku lega bahwa ayahku berada dalam perawatanmu. Bagaimana kondisi mata ayahku? Dia menderita katarak yang disebabkan oleh glaukoma. Jika tidak ada masalah dengan tekanan intramuskular, maka tidak akan ada masalah setelah operasi besok. Berapa tingkat keberhasilannya? Ini adalah operasi kecil. Bukankah kamu bilang akan merasa lega jika dia dalam perawatanku? Iya, benar. Xiao Chun, ayo makan. Oh, kamu sedang berbicara dengan pria tampan ini. Apakah aku datang pada waktu yang salah? Yuan Hao. Oh, dia tidak ada hubungannya denganmu, biarkan aku Hai, aku memperkenalkan Chun diri. Pei Pei. Aku adalah perawat tercantik di sini. Teman Mao Xiao Chun. Namaku Yuan Hao. Mari makan siang bersama. Aku tidak bisa, ayahku membutuhkanku. Kalian saja duluan. Apa yang kamu lakukan? Matamu hampir copot. Aku senang melihat pria tampan itu. Apakah kamu menderita di mana saja? Ini apakah dia punya pacar? Dia akan menikah, lebih baik menyerah saja. Dia akan menikah? Tidak masalah jika aku menyerah atau tidak. Aku hanya khawatir untukmu. Kamu dan Zheng Jian baru saja putuskan? Kamu sekarang bebas dan Yuan Hao sangat tampan dan berbakat. Selain itu dia sopan santun dan memiliki temperamen yang baik. Kamu dan dia
Istirahat saja. Kamu benar-benar usil. Ayo makan. Presiden, bagaimana kabar Aichi? Dia terus menangis. Masih karena kemarin? Ya, pacarnya ditampar oleh gadis lain. Juga Yuan Hao menolak untuk meminta maaf pada gadis Mao Xiaochun itu. Lalu Direktur An, apa yang bisa kulakukan untukmu? Bantu aku menyelidiki Mao Xiaon. Cari tahu siapa dia sebenarnya. Supaya aku bisa menyelesaikannya. Oke, aku mengerti. Ayahku sudah siap, dia akan operasi besok pagi. Tidak datang saja besok siang. Aku akan menginap, aku tidak akan datang. Oke, sampai jumpa. Sini, berikan padaku. Kamu sudah pulang kerja? Benar, aku hanya mampir. Aku akan memeriksa ayahmu. Dia baru saja tertidur. Aku meminjam tempat tidur ini. Selimut ini untuk saat aku terlambat ini bersih. Kamu bisa menggunakannya malam ini, terima kasih. Aku akan pergi dulu. Tunggu, aku akan mengantarmu pulang. Tidak naik kereta bawah tanah saja. Kamu mungkin sangat lelah. Dan kamu punya operasi ayahku besok, kereta bawah tanah apa? Aku sudah melakukan banyak operasi. Kalau begitu boleh aku mengajakmu makan malam? Apakah kamu perlu memberitahuku sesuatu? Jika kamu ingin mendengarnya, mari kita makan. Kamu seharusnya tidak mengajakku makan di luar. Ayahmu masih berbaring di rumah sakit. Dia sedang tidur. Dan masih terlalu awal untuk makan malamnya. Aku keluar untuk membelikannya makanan, dan aku hanya mengajakmu makan di tengah jalan. Kalau begitu, terima kasih. Kamu tahu. Kamu memberiku beberapa wawasan tentang dokter hari ini. Jadi Anna, apakah dokter menyediakan tempat tidur dan selimut untuk keluarga pasien? Dokter yang bertanggung jawab atas semua itu? Merawat pasien adalah hal yang wajar, tapi aku tidak memberikan perhatian seperti itu pada keluarga pasien. Oh, kalau begitu aku telah melebih-lebihkanmu, tapi kamu juga telah melebih-lebihkanku. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki kesan baik pada ayahku dan aku, kan? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Dan akan melompat dari gedung dan bunuh diri? Energi untuk operasi ayahku besok. Kamu telah meremehkanku. Kalau begitu aku merasa baik-baik saja. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Katakan yang sebenarnya, jangan memikirkan perasaanku. Kemarin malam haruskah aku tidak menamparnya? Tentu saja kamu harus, keduanya bersekongkol dan mengganggumu. Kamu hanya mencoba melindungi dirimu sendiri. Aku yang memulai duluan. Oh, aku tidak pernah memikirkannya seperti itu. Kalau kamu yang memulai duluan itu beda cerita. Kamu seorang dokter, tangan dokter digunakan untuk membantu yang terluka. Kamu masih perlu melakukan operasi untuk ayahku besok, bagaimana bisa kamu memukul seseorang? Sekarang aku memikirkannya, seharusnya aku tidak melakukannya. Sebelum aku melihatnya, aku berpikir bahwa jika aku melihatnya, aku akan mengumpulkan keberanian dan aku akan tersenyum sambil memaafkannya. Tapi ketika aku melihatnya di depan mataku, aku sadar bahwa aku tidak bisa sehebat yang aku pikirkan. Bukankah kamu sangat hebat di Mongolia Dalam? Itu semua palsu. Semakin lemah seseorang, semakin mereka suka bertindak kuat. Kamu tahu? Untuk orang yang belum melalui ini, mereka benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana rasanya dikhianati oleh seseorang yang kamu cintai. Maaf, aku benar-benar belum pernah melalui hal seperti ini. Aku tidak bisa berempati denganmu. Tapi satu hal yang pasti, orang mereka tidak bisa terpengaruh oleh perasaan negatif. Ingin keluar juga. Aku menutup mataku setiap malam. Dan selama aku berbaring di tempat tidur, seluruh pikiranku dipenuhi dengan gambaran mereka berdua berbaring di tempat tidur. Aku sudah lelah hidup seperti ini, katakan padaku bagaimana cara keluar. Kamu tahu bagaimana bayangan terbentuk? Jika ada cahaya di sisi ini, maka bayangan ada di sisi lain. Maka kamu harus menghadapi sinar matahari di depanmu. Tapi bayangan ada di semua sisiku.
Berarti cahaya itu ada di dalam hatimu. Apa yang kamu bicarakan? Ketika kalian dokter melakukan operasi kalian menggunakan cahaya bayangan kan? Tidak heran kamu tidak mengerti. Tidak serius apa maksudmu? Aku menganggapmu sebagai teman baikku, itu sebabnya aku menceritakan semua ini padamu. Aku bahkan tidak bisa memberitahu orang tuaku, sekarang aku memberitahumu. Tapi kamu bercanda denganku? Aku tidak bercanda, aku juga serius. Aku sangat serius menghiburmu. Aku tidak merasa kamu menghiburku sama sekali. Itu karena kamu terlalu lama dikelilingi bayangan. Tidak, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu coba katakan padaku. Kamu bisa menganggapku sebagai sinar matahari di depanmu. Percayalah, aku punya kemampuan untuk melemparkan bayanganmu ke belakangmu. Kamu sinarku? Dan kamu menyinariku? Kamu bisa memikirkannya seperti itu. Kalau begitu sinari. Apa itu berhasil? Makan. Sekarang aku bisa sangat menghormatimu. Ayah kamu sudah bangun? Kamu sudah kembali? Aku bawa beberapa pangsit untukmu, terima kasih. Taruh saja di sana, aku akan memakannya nanti. Di mana aku tidak tahu. Aku lihat kamu tertidur, jadi aku mengundang dokter mau untuk makan malam. Dia orang yang baik. Dia membawakan aku tempat tidur dan selimut ini. Aku akan tidur di sini malam ini. Kamu tidak perlu menemaniku di sini. Pulanglah dan tidur. Kamu ada operasi besok pagi. Bagaimana bisa tidak ada yang merawatmu? Walaupun itu operasi kecil. Bukan berarti aku tidak bisa bergerak. Baiklah, jangan bicara apa-apa, makan saja makanannya. Nanti jadi dingin. Aku sudah banyak berpikir tentang pernikahanmu dengan Shanshan. Kurasa kita harus memberitahu ibu kita tentang itu. Aku tahu. Kamu selalu menghindarinya. Dia tetap ibumu. Mari kita bicarakan setelah operasimu selesai. Aku semakin tua, dan beberapa hal. Sedikit demi sedikit aku sudah melepaskannya. Pulanglah dan tidur. Kamu masih akan punya banyak kesempatan untuk membantuku di masa depan. Apa yang kamu bicarakan? Aku anakmu. Apapun yang kulakukan itu semua adalah tugasku. Aku khawatir kamu akan lelah. Kamu merawatku saat aku tumbuh dan kamu bilang kamu lelah. Cepatlah makan. Direktur Yuan tidak bisa datang hari ini. Ayahnya di rumah sakit. Kurasa dia akan operasi matanya hari ini. Oh oke, aku tahu. Dah. Direktur Dai, kamu bilang ayah Direktur Yuan akan operasi hari ini? Apa hubungannya dengan apa yang kamu lakukan selama bekerja? Menguping orang lain? Aku tidak sengaja mendengar. Di perusahaan lamaku, jika kami mendengar keluarga rekan kerja di rumah sakit, semua direktur akan datang dan mengunjungi itu, namanya memberi kebahagiaan. Itu sangat berguna. Luo Yi, yang aku peringatkan kamu. Jangan selalu memuji perusahaan lamamu. Bagaimana kamu tahu kami tidak memberi kebahagiaan? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Aku yang paling jago bikin orang senang. Kenapa kamu tidak jadi wanita saja? Enak banget jadi wanita, bisa nangis, berantem, dan ketawa. Menurutku kamu kayak cewek yang berantem kemarin. Tentu saja seorang cewek. Menampar tunangan Direktur An. Semua orang lagi ngomongin itu.
Acaranya berantakan, dan kamu masih aja semangat. Jaga mulutmu kerja sana. Pelan-pelan. Dokter, mau kapan aku bisa lepas ini? Pak Yuan, kamu baru saja operasi, mari kita pantau 2 hari ke depan. Oke. Hati-hati. Hati-hati, terima kasih. Kamu harus istirahat yang cukup beberapa hari ini. Terima kasih Dokter Mao. Kita kan bukan baru kenal, kenapa kamu jadi sopan banget? Di mataku aku sangat menghormatimu. Seperti Pak Yuan, kamu sangat rendah hati, tapi anakmu sangat nakal. Dia gak akan pernah berubah. Anakmu tidak seperti kamu. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Aku seharusnya tidak biarkan wanita cantik berkeliaran. Aku akan bawa bunga ke ayah Pak Yuan. Tidak boleh, gimana aku jelasin ke Direktur Dai? Hei, siapa yang suruh kamu jelasin kerja? Aku beli tiket film online. Aku akan kirim passwordnya setelah kamu nonton. Bilang aja kamu sudah ke rumah sakit. Hei Luo Yang, kenapa kamu baik banget sama aku? Ada maksud lain ya? Tidak, aku tidak ada maksud lain, cuma mau nyamanin aja. Pertama kali di sini, aku harus cari nafkah. Kamu? Aku karyawan dari perusahaan Presiden Yuan aku. Mewakili perusahaan untuk datang menjengukmu. Terima kasih, terima kasih. Dengar logatmu, kamu bukan orang Shanghai pendatang baru? Om, kamu pintar, aku karyawan baru, namaku Luo Yiyang. Luo Yiyang, nama yang bagus. Mamaku yang pilih nama ini untukku. Berharap aku bisa luas seperti samudera. Kebetulan banget. Kata Hao punya arti baik ramah. Om Presiden Yuan tidak akan mengecewakanmu. Dia akan jadi CEO segera. Benarkah? Yah, itu semua berkat bantuanmu. Presiden Yuan tidak ada di sini. Dia pulang untuk membuatkan makanan untukku. Silakan duduk, saya baru saja operasi, jadi tidak bisa banyak membantu. Silakan ambil sendiri jika ingin minum air. Paman, jangan terlalu sopan. Saya dekat dengan Presiden Yuan, anggap saja saya sebagai keluarga sendiri. Lau Yuan. Lau Long Lau Yuan. Oh, Nona Shan Shan datang. Paman Yuan, saya dan ibu datang menjengukmu. Bagus. Lau Yuan untungnya terdeteksi sejak dini. Kalau operasinya dilakukan di Amerika pasti akan sangat mahal. Dari yang kamu katakan sepertinya saya beruntung dari musibah ini. Yuan Hao juga. Ini operasi kecil, tidak perlu semua orang datang. Kalian datang dari jauh. Kita keluarga, meskipun di Amerika kita tetap harus datang. Saya taruh buahnya di sini. Tidak usah repot-repot. Orang-orang dari perusahaan Yuan Hao mengirimnya untuk menjengukku. Lihat, mereka bahkan mengirim bunga. Atas nama Yuan Hao saya berterima kasih. Tentu saja tidak perlu berterima kasih. Paman, operasinya lancar. Cukup baik, cukup baik. Sebenarnya kalian terlalu terburu-buru, operasi ini bisa saja dilakukan di Amerika. Perangkat dan lingkungan mereka lebih baik daripada di sini. Ini operasi kecil, tidak perlu. Selain itu, dokter yang mengoperasi saya. Kenal dia orang baik dan sangat terampil. Oh ya, kalian pernah bertemu dengannya. Di toko pakaian. Gaun yang kamu ambil adalah yang saya buat untuknya. Kamu menyelamatkan Mao Xiaon, dia doktermu? Ya. Melihat penampilannya, dia tidak terlihat seperti dokter. Masa lalu sudah berlalu. Shan Shan, tolong bantu saya. Kalau bertemu dengannya lebih sopanlah. Lau Yuan, mana mungkin Shan Shan tidak tahu sopan santun.
Dia tidak begitu sombong, hahaha. Paman, saya masih punya tata krama. Paman, kita harus menyalahkan gaunnya yang dibuat terlalu bagus. Shan sangat pandai berbicara. Paman, kalian santai saja, saya pergi dulu. Setelah kamu pulang saya akan datang menjengukmu. Oke, aku duluan ya. Baiklah, hari-hari Senpai Jumpa. Terima kasih, tidak masalah. Presiden Yuan, kamu sudah kembali? Kenapa kamu di sini? Akhirnya aku bisa bertemu ayahmu hari ini. Aku mewakili perusahaan saat menemui dia. Apakah Direktur Dai yang mengirimmu ke sini? Siapa yang mewakili tidak penting. Yang penting aku datang, ini ketulusanku. Terima kasih, jangan pergi dulu. Tunggu aku menyelesaikan urusannya, nanti aku ajak kamu makan. Tidak, lain kali saja pacarmu ada di sini, dia di dalam. Kamu sebaiknya tetap bersamanya. Baiklah, lain kali saja. Presiden Yuan, menurutmu kita? Maksudmu apa? Nama kita berdua memiliki makna lautan. Ayahku dulu, Hu? Siapa yang memilih namamu? Ayahku. Tebakanku benar, aku pergi dulu. Bibi Pang, kalian sudah di sini? Yuan Hao ada di sini. Ini masih awal? Kalau kami menunggu kamu menjemput paman, mungkin sudah pulang. Ayah, ayo makan. Yuan Hao, aku tidak lapar. Ajak Bibi Pang dan Shan. Cari tempat makan. Aku juga tidak lapar. Lalu kamu lapar? Kalau begitu kalian berdua saja yang makan. Serahkan ayahmu padaku. Terima kasih, Bibi Pang. Aku akan memberinya makan saat dia lapar. Serahkan ayahmu padaku. Ayah, aku akan segera kembali. Oke. Ayo. Biar aku kasih tahu. Kemampuanku mengupas apel sangat bagus. Selamat datang, tolong panggilkan bosmu untuk menemui saya. Tolong tunggu sebentar. Kamu mau mie jjiajang atau bihun? Mie jjiajang, mie Tiongkok. Saus apa yang kamu mau? Saus telur atau saus daging? Saus daging tapi tanpa lemak. Kalau begitu tunggu sebentar ya. Aku akan suruh koki kami yang masak khusus untukmu. Ju, tahu kamu serius dengan itu? Kenapa kamu masih begitu bodoh? Tidak bisakah kamu sedikit berubah? Banyak kedai kopi sudah berubah, kamu bisa pergi ke sana, terserah kamu. Kopi hitam tidak ada susu, tidak ada gula, hanya es. Ying kopi hitam tambahkan es. Waspadalah, ini akan membekukan hatimu. Ini adalah pangsit vegetarian, kamu bisa memakannya dengan aman, terima kasih. Kenapa kamu masih menggunakan sumpit sekali pakai? Kenapa? Setiap tahun begitu banyak pohon hutan yang ditebang. Haruskah kita tidak lebih ramah lingkungan? Lalu apakah kamu akan membiarkan saya makan atau tidak? Bukan saya tidak ingin kamu makan, tapi saya tidak ingin kamu menggunakan sumpit sekali pakai ini. Apakah mereka punya sumpit yang disterilkan di sini? Saya yakin tidak ada. Oke, janji sama kamu. Di masa depan saya akan bawa sumpit sendiri. Boleh kan? Tidak akan melakukannya lagi lain kali. Baiklah kalau begitu. Kamu bisa makan ini, bukan sumpit, ini sendok. Jangan gunakan ini juga, ini tidak aman. Bagaimana dengan itu? Buku bilang ini mengandung racun. Plastik ini ada banyak jenis. Yang bisa menjadi sendok harus diproses dengan sangat teliti. Ini berbeda dengan yang kamu baca di buku. Lalu bisakah kamu menjamin ini 100% aman? Saya tidak bisa menjamin 100% tapi bisa menjamin selama kamu tidak makan sendok ini, maka kamu akan baik-baik saja.
Kopi kamu di gelas anggur? Tidak profesional. Ini spesialitas kedai kami. Ingin Bos Ju yang melayani saya. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya tahu kamu adalah pelanggan. Apakah kamu baru? Apakah kamu tahu alasan penting sebuah kedai kopi bisa sukses? Yaitu pelayan tidak boleh diganti, mereka harus bekerja yang sama. Setiap kali pelanggan datang mereka akan merasa lebih dekat, kamu tahu. Jadi yang kamu katakan adalah saya harus bekerja di kedai kopi ini selamanya. Lalu bagaimana impian saya bisa terwujud? Impian? Oke, katakan impianmu. Membuka restoran. Pura-pura saya tidak mengatakan apa-apa. Kamu meremehkan saya? Saya harus punya impian. Jaga-jaga kalau itu terjadi. Dulu kamu tidak banyak bicara. Apakah itu penting buat kamu? Kamu harus memperhatikan cara aku makan. Kalau kamu tidak mau melihatku makan ya jangan. Kamu mau melihat lalu kamu mau melakukan sesuatu seperti anak kecil. Aku bukan suamimu. Kamu adalah mantan suamiku. Mantan suami. Menyebalkan karamel hari ini, tidak menggelinding secepat biasanya. Aku tidak mengerti kenapa. Siapa-siapa yang peduli padamu? Narsis egois. Jangan terlalu keras, tidak bagus kelihatannya. Bunyinya keras berarti mie ini sangat enak. Pacarku harus menjadi seorang gentleman. Begitu lebih baik kan? Sejak kamu kembali, kamu tidak puas dengan ini itu tentang diriku. Aku selalu seperti ini. Tidak mungkin berubah jadi orang lain dalam semalam. Ya ampun, Apa sih yang kamu ributkan? kenapa piringmu begitu besar? Lalu apa? Itu makanan yang kamu makan bukan piringnya. Apa kamu waras? Piring sebesar itu akan merusak nafsu makanku. Kalau begitu aku akan jadi terpengaruh dan itu salahmu. Apa kamu bodoh? Kamu tidak makan makanannya, tapi memikirkan piringnya. Baiklah aku yang salah. Ying Mary, tolong ganti piring kakak ini. Siapa kakakmu? Maaf, aku akan menggantinya untukmu. Aku tidak tahu kalau kamu adalah mantan istri bos kami. Salah aku mantan istrinya. Staf di sini mencontoh kebiasaan buruk dari bos. Bahkan pelayannya seperti kamu. Jadi bos macam apa kamu? Tidak, aku merasa bahwa aku sebagai bos tidak buruk. Aku punya 2 kekasih kecil. Dan 3 atau 4 teman baik. Setiap hari aku minum beberapa teguk anggur putih, hidupku menyenangkan. Bohong kepada siapa? Apa yang barusan kamu katakan? Membuatku ingin memuntahkan kopiku lagi. Aku tidak mengerti apa kamu merasa semua orang di dunia ini berhutang padamu. Serius, tidak semua orang berhutang padaku, hanya kamu yang berhutang padaku. Hai tahu, ada apa? Bungamu palsu? Lalu apa kalau palsu? Jangan bilang kamu juga alergi bunga palsu. Aku tidak enak badan, aku pergi, aku tidak tahan tinggal di sini 1 menit lagi. Pergilah, aku tidak akan mengantar MU.
Datang ke hotel dan cari aku besok. Kenapa? Nanti kamu akan tahu kalau sudah sampai sana. Seka mulutmu sudah kenyang? Saya sudah kenyang, terima kasih. Yuan tua. Orang-orang takut menjadi tua. Sebenarnya selama 2 tahun terakhir mata saya juga tidak baik-baik saja. Awalnya saya juga ingin sepasang kacamata. Kenapa tidak beli waktu di Amerika? Apakah terlalu mahal? Tidak, Shanshan terlalu sibuk dengan pekerjaan. Tempat tinggal saya jauh. Tidak bisa ke toko tanpa menyetir dan saya bahkan tidak bisa menyetir. Saya tidak ingin mengganggunya dengan hal kecil seperti itu. Kalau Shanshan sibuk, lalu apa yang kamu lakukan di rumah sendirian? Setiap hari saya jalan-jalan di taman. Nonton TV, sekarang saya berselancar di internet. Dan main game. Itu membuat saya sibuk dan tidak bosan. Sepertinya orang tua di Amerika. Cukup menyedihkan. Master Yuan. Halo, bagaimana matamu? Cukup baik, cukup baik. Saya lihat kamu ada tamu, saya akan kembali nanti. Tidak perlu, ini saat yang tepat untuk memperkenalkanmu. Ini Dokter Mao yang akan melakukan operasi. Halo. Ini mertua saya. Halo. Kamu datang tepat waktu, mertua saya ingin sepasang kacamata. Oke, saya akan mengantarmu untuk pemeriksaan mata. Sekarang? Berapa harganya? Pemeriksaan gratis. Kalau kamu benar-benar ingin sepasang kacamata, saya bisa memperkenalkanmu ke seseorang yang saya kenal untuk membantumu menemukan kacamata terbaik. Yuan tua, reputasimu luar biasa. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Silakan. Terima kasih, Dokter Mao. Jangan terlalu sopan. Kamu bisa sendiri? Tidak masalah, saya akan segera kembali. Oke. Nanti pulang dengan ibumu dulu. Oke, apakah kamu perlu menginap dengan ayahmu? Ya, Kamu tidak pernah memberitahuku bahwa Mao Xiaon adalah dokter ayahmu. saya baru mengetahuinya kemarin di rumah sakit. Kemarin saja? Kebetulan sekali. Lalu apa hubunganmu dengannya sebelumnya? Dia adalah orang yang saya temui di padang rumput. Apa? Apakah kamu masih kesal dengan apa yang terjadi malam itu? Saya merasa sedikit aneh. Jika dia benar seperti yang kamu katakan dan kalian bertemu secara kebetulan, lalu kenapa kamu mengundangnya ke acara itu? Dan bahkan tidak memperkenalkannya padaku? Kamu bersikeras menolongnya padahal dia yang bikin masalah. Shanshan, kamu terlalu banyak berpikir, kami hanya teman. Aku sudah cerita padamu apa yang terjadi malam itu lewat telepon. Aku mengundangnya ke acara itu setelah kejadian itu, bagaimana mungkin aku tidak membantunya? Aku tidak akan di sini kalau aku benar-benar marah. Dia ingin jadi sainganku. Dia nggak selevel. Kalau dia bukan dokter ayahmu, aku akan suruh kamu menjauh darinya. Bisakah kamu berhenti memperlakukanku seperti anak kecil? Menurutmu sekarang umurmu berapa? Aku merasa cincin ini kelihatan bagus. Sebenarnya agak besar sih. Tapi pas banget di jari tengah. Nggak apa-apa, pakai di jari tengah, tetap dihitung menikah. Jangan khawatir, aku akan belikan kamu yang lain saat kita di Amerika. Kedepannya sebaiknya kamu jangan tiba-tiba muncul lagi. Sebenarnya itu bukan niatku sama sekali. Aku hanya terseret emosi. Jadi aku memutuskan untuk memberimu kejutan. Ayo pergi. Pak Yuan, aku baru saja periksa. Hei, Dokter Mao itu orangnya baik banget. Dia bilang akan membawaku ke optometri profesional untuk dapatkan kacamata. Harganya juga jauh lebih murah daripada di Amerika Serikat. Itu hebat sekali. Lau Pang bisa bantu aku? Lanjut, katakan. Lihat, operasi ini berhasil dengan sangat baik. Karena jas doktermu.
Jadi menurutmu, apakah aku harus berterima kasih padanya? Membawa amplop merah atau semacamnya? Tentu saja harus. Lagi pula matamu akan dirawat olehnya, jadi tentu kita butuh hubungan baik dengannya. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, aku sudah di sini cukup lama. Belum pernah bawa hadiah. Tapi jika kali ini aku bawa hadiah, apa nggak aneh ya? Karena sudah lewat, lupakan saja. Ini kan operasi, jadi seharusnya. Ya benar juga. Syukurlah operasinya sudah selesai. Dokter mau nggak akan terlalu stres lagi. Itu nggak apa-apa. Oke, aku mengerti. Kamu malu-malu kasih hadiah, iya kan? Aku akan datang ke tempatmu, nggak yakin kalau aku yang lakukan untukmu? Aku yakin kok, aku yakin. Sekarang lihatlah pria tampan yang bernama Yuan Hao. Pergi keluar dengan seorang gadis. Siapa dia? Pacarnya. Pacar? Dia benar-benar punya pacar. Ya kan? Dia biasa-biasa saja. Mereka sudah berpacaran selama 10 tahun dan gadis itu baru saja kembali dari luar negeri. Dia dari luar negeri? Aku tidak menyadarinya. Biar aku beritahu gadis-gadis yang baru kembali dari luar negeri belakangan ini. Kamu mau masuk? Oh tidak, aku sedang menunggu seseorang. Pakaian mereka sendiri. Dia mau. Apakah kamu tidak enak badan? Oh tidak, jika kamu sibuk aku akan menunggu di luar. Tidak apa-apa, aku akan pergi. Terima kasih. Maaf? Kenapa kamu menutup pintu? Biarkan saja terbuka. Ambil ini. Bibi, aku tidak bisa menerima ini. Sejak menjadi dokter, aku tidak pernah menerima ini. Tolong ambil kembali. Tidak ada yang melihat kita, tidak apa-apa juga. Master Yuan memintaku untuk menyerahkannya langsung kepadamu. Aku pasti tidak bisa menerima ini. Kamu pasti bisa menerima ini. Kamu akan membuatku dalam posisi sulit jika Aku aku hanya akan merasa menerimanya. baik jika kamu menerimanya. Bahkan jika aku mengambilnya, aku harus melaporkannya ke bosku. Itu masalahmu. Bibi, aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Bagaimana aku bisa mengambilnya kembali? Lau Yuan akan marah padaku. Tidak, aku akan mengembalikannya padanya. Tidak, jika kamu mengembalikannya padanya, dia akan kehilangan muka. Berikan padanya. Terima kasih, terima kasih. Ini juga keinginan Yuan Hao, dia tidak akan menerimanya, simpan saja. Bibi, aku benar-benar tidak bisa, Bibi. Yuan Hao, kamu sedang di mana sekarang? Aku baru saja kembali ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Ada apa? Oke, jangan khawatir, aku datang. Dokter mau bilang ada sesuatu yang mendesak yang perlu dia beritahukan padaku. Apa itu? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, kamu masuk dulu. Ambil uang ini dan berikan pada guru Yuan. Aku pasti tidak bisa menerima uang ini. Kapan ayahku memberimu uang? Dia memberikannya pada ibu mertuamu dan menyuruhnya untuk memberikannya padaku. Ibu mertuamu sangat bersikeras. Aku terus mengembalikannya, tapi dia memaksakannya kembali padaku. Dia bilang itu keinginanmu, jadi aku hanya bisa memberikannya padamu. Aku bersumpah aku tidak tahu tentang ini. Karena itu pemberian ayahku, aku harus menerimanya. Itu ungkapan terima kasih dan ketulusan dari seorang yang lebih tua. Saya bisa menerima rasa terima kasihnya, tapi saya tidak bisa menerima uang ini. Ini yang harus saya lakukan sebagai dokter. Dokter-dokter seperti kalian sangat bekerja keras, bukankah memberikan uang itu hal yang wajar? Yuan Hao, saya datang ke sini untuk memberikannya padamu dan kamu tidak mau menerimanya. Apakah kamu hanya mencoba membuat saya dalam masalah? Jika atasan saya tahu, mereka tidak akan membiarkan saya terus menjadi dokter. Bisakah kamu tidak berpikir terlalu jauh? Siapa yang berpikir terlalu jauh? Baiklah, saya akan mengambilnya kembali. Pergi dan katakan padanya dengan cara yang tidak akan membuatnya salah paham, oke? Dokter mau izinkan saya memberi hormat, sebagai tanda hormat. Apa yang kamu lakukan? Kamu adalah salah satu dokter paling jujur yang pernah saya temui. Kak, kenapa kamu kembali sekarang? Saya mencoba menelepon dan mengirim pesan padamu. Benarkah?
Tentu saja cek sendiri. Oh iya. Saya tidak melihatnya, kenapa kamu mencari saya? Lihat saya membeli banyak barang. Saya ingin makan bersamamu. Saya melakukan operasi hari ini, saya tidak punya energi untuk makan. Kamu makan saja, saya akan mandi, oke? Tidak, tunggu. Apa itu? Sini duduk dulu. Apa itu? Saya tahu kamu melakukan operasi hari ini. Dan saya bahkan tahu pada siapa kamu melakukannya. Kamu pergi ke rumah sakit kami? Kamu bukan hanya seorang dokter, tapi juga dokter pribadi orang tua Yuan Hao, benar kan? Hari ini, saya mewakili perusahaan. Pergi atau saya tidak akan tahu kapan harus melepas topeng misteriusmu itu. Kak, sambil kamu makan kamu bisa cerita tentang kamu dan Yuan Hao. Tunggu. Membeli semua barang ini untuk pesta besar? Kamu ingin mendengar gosip? Tidak tenang ya? Saya dan Yuan Hao saling mengenal dengan cara yang sangat menarik. Tapi ini kebetulan sekali. Kenapa kamu begitu peduli dengan hubungan kami? Secara umum kalian tidak memiliki hubungan yang normal kan? Jika saya tidak tahu Yuan Hao punya pacar, saya akan berpikir kalian berdua sedang berkencan. Kamu hati-hati saja, jangan sampai Direktur Yuan mendengar ini, dia akan menghabisi kamu. Saya tidak sebodoh itu, tapi izinkan saya jujur, Kak. Saya benar-benar berpikir Yuan Hao dan kamu cocok. Saya bertemu Shanshan hari ini, dan dia membicarakanmu di belakangmu. Dia membuatnya terdengar seperti kamu mencuri pacarnya saya. Sangat bodoh. Karena kami bertengkar di masa lalu. Baiklah. Jangan cerita ke orang lain dan mari kita makan saja. Oke, aku akan makan. Kak, ada telepon masuk. Kak, ada telepon. Apa itu, adik kecil? Aku tidak melihat apa-apa, oke? Kamu sengaja melakukan ini, bukan? Siapa yang sengaja? Aku bisa bilang kamu mencoba menggoda aku. Kamu yang masuk ke pintuku? Itu aku yang mencoba menggoda kamu? Tidak, aku di luar memanggilmu, dan kamu tidak menjawab. Ketika aku tidak sempat menjawab, kamu sudah masuk. Tapi jujur saja kamu punya tubuh yang cukup bagus. Jadi bisa dibilang kamu masih melihatnya dan sangat jelas. Kalau ada kesempatan. Kamu mau dipukul ya? Kenapa kamu mencari aku? Kamu ada telepon. Bing bing. Mau menelepon aku? Itu bagus. Kapan kamu datang? Kamu punya tempat tinggal? Kalau sudah tahu, beritahu aku, oke? Dah. Jangan telepon aku sudah kehilangan akal. Pikiranku dipenuhi dengan apa yang baru saja aku lihat. Kak, kenapa kamu tidak melakukannya lagi untukku? Kamu ingin melihat kakakmu, kamu lebih baik bersiap untuk dipukul. Aku belum pernah bertemu wanita dengan tubuh seindah milikmu. Berhenti main-main, aku bilang sahabatku akan segera datang. Setelah aku menemukan pembantu rumah tangga, aku akan pindah. Aku dengar kamu, aku pikir kamu akan memintanya tinggal di sini. Oh, 2 cewek dan 1 cowok? Kamu punya imajinasi yang luar biasa.
Dah. Dokter Mao Yuan Hao. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat sekarang. Kalau kamu bisa melihat itu bagus, kenapa tertawa? Dokter Mao, terima kasih. Tidak masalah. Terima kasih Dokter Mao. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Dengan mencabik-cabik anggota tubuhmu? Ini dokter yang selalu kamu puji? Maaf, jangan ganggu dia. Aku bahkan tidak pernah mengakuinya. Guru Yuan, istirahatlah. Kalau tidak ada masalah lain, kamu bisa pulang besok. Dokter Mao, bisakah kita bicara tentang membiarkan aku pulang hari ini? Dengarkan dokter, kalau dia bilang besok ya pulang besok. Aku paling takut tinggal di rumah sakit. Tinggal 1 hari lebih sedikit lebih baik. Dengarkan dokter, pulang besok. Baiklah, Guru Yuan. Nanti saya akan mengajak Anda untuk pemeriksaan. Jika tidak banyak masalah, Anda bisa pulang hari ini. Maaf semuanya. Saya terlambat karena ayah saya pulang dan saya harus mengantarnya pulang. Bukan salahmu karena ada yang harus dibicarakan. Ini adalah rapat dadakan. Saya yakin dia akan mengumumkan tentang Anda. Baiklah, semuanya sudah hadir. Sebagai perwakilan, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Dari hari ini saya secara resmi merubah posisi manajer umum. Percayalah, Daishiming Demi Kepentingan Lucky Company akan mewakili kita sebagai manajer umum. Saya harap semua orang akan membantu memastikan kinerja bisnis meningkat secara stabil. Saya sudah mengatakan semuanya, sekarang rapat ditutup. Yuan Hao, kamu tunggu di sini. Ikut saya. Saya sudah mengikuti rencana perusahaan. Saya tahu kamu tidak senang dengan ini. Benar, saya tidak senang dengan ini. Tapi bukan karena posisi ini. Masalah mempengaruhi keputusan perusahaan. Jangan khawatir. Saya bisa melakukan tugas saya dan bekerja dengannya. Yuan Hao, kamu tahu saya selalu menghormatimu. Saya juga bisa memahami seorang ibu yang ingin melakukan segalanya untuk anak perempuannya. Apakah kamu mengatakan saya melakukan ini untuk membalas dendam untuk Aichi? Bukan begitu. Karena kamu berpikir seperti ini, maka saya akan jujur. Saya tidak akan membiarkan Mao Xiaochun pergi. Adalah hal yang wajar untuk meminta maaf setelah memukul seseorang. Dia adalah teman yang kamu undang. Kamu bertanggung jawab atas ini. Untuk seorang teman biasa, apakah kamu rela untuk mengorbankan sebanyak ini? Tentu saja kamu masih bisa mengubah pikiranmu sekarang. Saya bilang Xiao Dai hanya manajer umum sementara. Keputusan akhir tergantung pada sikapmu. Saya tidak akan mengubah keputusan saya karena posisi manajer. Izinkan saya mengingatkanmu sesuatu. Semua yang kalian lakukan ini tidak sepadan. Jangan khawatir tentang ini.
Terlalu banyak bicara tadi. Hei, ini aku. Kalau kamu ada waktu, ayo kita makan sesuatu. Kamu di mana sekarang? Aku akan datang cepat. Oke, kalau begitu kamu tunggu aku. Oke, bye-bye. Setelah ayahmu pulang dia baik-baik saja kan? Dia baik-baik saja, kamu benar-benar tidak ada waktu hari ini. Mengapa aku harus bohong padamu? Orang tuaku datang hari ini nanti. Aku harus pergi makan dengan mereka nanti. Kalau begitu aku akan makan dengan mulai kali. Mengapa kamu makan denganku? Apa kamu punya terlalu banyak Kamu uang? bekerja sangat keras untuk operasi ayahku. Apakah mentraktirmu makan itu hal yang biasa? Aku yang melakukan operasi untuk ayahmu. Aku anak ayahku, bagaimana bisa aku tidak ada hubungannya? Aku dokter ayahmu. Maksud kamu apa? Aku dokter pribadi ayahmu, tentu saja aku harus mengoperasinya. Bahkan jika itu bukan ayahmu, aku tetap akan melakukan operasi. Apa hubungannya denganmu? Baru-baru ini apakah Zheng Jian mencarimu? Mengapa kamu membicarakannya? Tidak ada yang mengganggumu. Ada apa denganmu hari ini? Aku hanya ingin mengatakan, orang-orang seperti kita adalah orang-orang rendahan. Siapa tahu kalau kita menyinggung seseorang. Kamu harus belajar melindungi dirimu sendiri. Sepanjang hidupku aku belum pernah mendengar seorang pria mengatakan padaku, Xiaon, kamu perlu melindungi dirimu sendiri. Kamu yang pertama. Terima kasih. Apa kamu ingin tahu mengapa tidak ada orang yang pernah mengatakan padamu untuk melindungi dirimu sendiri? Karena aku cantik. Karena kamu seperti pria. Kamu tidak perlu dilindungi. Siapa yang kamu katakan seperti pria? Katakan sekali lagi, siapa yang seperti pria? Lihat dirimu sendiri, selain rambutmu yang panjang kamu terlihat seperti pria. Kemarilah pria, biar aku menyukaimu. Apa? Apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar menyukaimu. Lihat-lihat. Bangun. Sudah berhenti bercanda. Berhenti bercanda. Aku lupa kamu punya pacar. Tidak, tunggu, kalau pacarmu tahu, katakan padanya. Kamu membiarkan seorang pria memelukmu. Itu akan membuatnya lebih buruk. Xiao Chun, Ayah, ibu, kok kalian sudah di sini sepagi ini? kami sudah selesai dengan urusan kami tadi. Masih terlalu pagi jadi kami datang untuk melihat-lihat. Benar, apakah ini pacarmu? Halo. Xiao Chun selalu membicarakanmu. Terima kasih sudah menjaganya. Ibu, apa yang kamu lakukan? Dia bukan pacarku. Bukankah kita baru saja melihat hahaha? Sudah memesan tempat di restoran. Ayo pergi. Tunggu. Kita tidak makan bersama? Tidak, kita tidak. Loh, kalau begitu kalian tidak makan bersama kami? Xiao Chun, hari ini kami datang hanya untuk bertemu dengannya. Benar? Bibi dan paman, aku benar-benar bukan pacarnya. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu, kalian makan duluan. Tunggu sebentar lagi. Tetaplah dan makan. Xiao Chun, cepat suruh dia tetap tinggal. Betul sekali, mari minum sesuatu bersama kami. Ayo pergi. Xiao Chun. Jika kamu benar-benar tidak bisa, kamu bisa pergi lebih awal. Aku tadinya mau memberitahu mereka yang sebenarnya hari ini, kalau terburuk aku akan dimarahi oleh Mengapa mereka. kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tadi? Kalau aku langsung pergi sekarang, betapa tidak sopannya itu? Dan siapa yang menyangka orang tuaku akan kebetulan bertemu dengan kita. Selain itu, kamu melihat sendiri betapa antusiasnya mereka. Kapan aku bisa memberitahunya? Kamu ingin aku berpura-pura jadi Zheng Duan? Itu lucu sekali.
Kalau kamu merasa itu menjijikan, aku akan memanggilmu Yuan Hao saja. Orang tuaku tak tahu apa-apa kan. Meskipun aku ingin membantu, aku tak pernah harus berpura-pura jadi pacar seseorang. Apa yang kamu harapkan dariku? Jadi kamu bersedia membantuku? Yuan Hao, aku benar-benar tidak salah lihat. Kamu termasuk salah satu dari pria yang punya hati baik. Bagus sekali. Setelah ini apa yang akan kita lakukan Lana? LTR tentang kejadian di masa depan? Aku tidak mau mereka kecewa padaku. Asalkan mereka bahagia saat pulang hari ini. Lalu aku akan cari kesempatan lain untuk menjelaskan pada mereka. Saudara, tolong bantu aku kali ini saja. Kakak opa? Paman? Kamu panggil aku paman? Lalu ayahmu panggil apa? Kakak? Jangan banyak bicara, nanti di meja makan bicara sedikit dan makan lebih banyak. Aku akan bicara lebih banyak untuk menggantikan dirimu yang diam. Aku masih merasa tidak enak tentang ini. Ke orang tuamu betapa menipunya itu? Bagaimana itu menipu? Bagaimana kamu bisa berpikir seperti ini? Membantu seseorang yang membutuhkan pahlawan menyelamatkan kecantikan disebut kebajikan. Kamu mengerti? Pikirkanlah berapa kali kamu telah menyakiti saya. Dan inilah kesempatanmu untuk menebus semuanya. Aku akan mengambil satu untuk tim kali ini saja. Apa maksudmu? Tinggal sebentar saja. Apa dengan sikapmu? Aku yang membantumu, aku pergi. Oh, tunggu. Aku tidak berani membuang persahabatan kita. Ayo pergi, ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Oke, terima kasih. Tidak masalah. Xiao Chun, makanannya sudah datang. Jadi kenapa kamu tidak memperkenalkannya dengan baik? Oh, ibu ayah, ini Yuan Hao. Halo, halo. Yuan Hao, 3 coretan air, ketika kamu menulis karakternya. Nama ini bagus. Aku dengar Xiao Chun bilang kamu seorang dokter. Aku apa? Tidak lagi, sekarang dia seorang pemandu wisata. Bukan pemandu wisata tapi perencana tur. Oh, itu sangat disayangkan. Benar? Paman itu tidak sia-sia industri tur. Telah berkembang selama bertahun-tahun. Gaya hidup telah berubah banyak. Semua orang ingin hidup mewah, bukan? Paman Bibi, jika kalian butuh bantuan, aku bisa membantu merencanakan untuk kalian kemanapun kalian mau. Orang-orang seumuran kita bisa juga pergi ke luar negeri? Tentu saja bisa. Ayah ibu kalian berdua harus bersenang-senang selama ini. Jika kalian ingin pergi ke suatu tempat, beritahu aku, oke? Aku akan Kenapa kamu yang merencanakannya. merencanakan? Aku seorang profesional di bidang ini, biar aku yang merencanakannya. Paman, ini bisnis saya. Apa-apa itu? Benar Yuan Hao, apa itu? Kamu datang ke sini untuk beriklan? Kamu mencoba menjual kepada ayah dan ibu ya? Kamu suka sekali berjualan ya? Untuk berbisnis dia bisa minum. Dia minum alkohol? Maka aku telah menemukan teman minum. Aku hanya akan minum sedikit. Biar aku katakan alkoholnya sangat enak. Tidak bisa ditolak. Rasanya luar biasa enak. Paman, kamu pasti orang yang intelek. Kamu bicara seperti pemikir intelektual. Sopan dan cerdas. Kamu bisa tahu ya? Bilang aja haha. Bagaimana dia bisa mengatakannya dengan begitu baik? Itu masih intelektual. Siapa yang belum lulus SD, siapa yang tidak butuh guru SD? Paman SD tempat kamu mengajar pasti terkenal. Sepertinya cukup terkenal haha. SD 11 men, apakah Xiao Chun lulus dari sekolah itu? Betul, untung ayahnya tegas. Kalau tidak Xiao Chun kita tidak akan sesukses ini, benarkan? Tentu saja. Untuk bisa mengajar Xiao Chun dengan baik, paman pasti sangat sulit. Apa maksudnya? Paman, saya akan bersulang untukmu. Dengar, saya akan bersulang untukmu hari ini. Bagaimana bisa saya yang harus bersulang untukmu? Nak, mulai hari ini, kita adalah keluarga. Xiao Chun tahu kita biasanya tidak punya banyak aturan. Saya akan bersulang untukmu. Gelas pertama untuk berkumpul di Shanghai bersama, untuk makan siang. Ini bukan hanya persahabatan, tapi takdir seumur hidup. Benar-benar ayo.
Ayah, jangan terlalu liar, ini adalah anggur putih. Liar apa liar, saya bahkan belum minum. Saya masih menunggu untuk minum anggur pernikahanmu. Sini saya minum. Pelan-pelan. Jangan bahas topik itu, mari kita makan saja. Xiao Chun, sekarang ayahmu sudah pensiun, dia tidak ada pekerjaan. Sepanjang hari dia mengomeliku, menanyakan kapan Xiao Chun kita akan menikah. Nah Xiao Chun, kamu sudah tidak muda lagi, kamu harus mulai mempertimbangkan. Xiao Chun, saya tidak mencoba memarahimu di depan orang lain, tapi kalian sudah saling kenal lebih dari setahun. Kenapa kamu tidak pernah membawanya pulang? Benar, kalau kita tidak datang padamu hari ini, kita tidak akan bisa bertemu dengannya. Pantat bebek ini cukup enak. Cocok untukmu, cobalah. Saya tahu apa maksudnya dengan tubuhnya. Dia bisa menemukan pria jenis apapun. Saya percaya dalam waktu dekat dia akan membawa. Membawa kekayaan dan emas bersamanya. Xiao Chun, saya bisa tahu. Kamu selalu menggertak Yuan Hao. Benar Xiao Chun, sekarang kamu punya pacar. Jadilah lebih anggun ya. Jadilah lebih anggun atau percakapan ini tidak bisa dilanjutkan. Percakapan apa? Jangan banyak bicara, fokus saja makan. Makan? Mari minum, Om, saya mau bersulang. Oh tidak, saya belum selesai bersulang. Ini, kamu tidak boleh hanya tersenyum. Kamu harus mengatakannya. Saya senang. Xiao Yuan, kamu dan Xiao Chun sudah berpacaran selama setahun. Hari ini dianggap sebagai pertemuan resmi. Kami pikir kamu sangat cocok. Kami akan mempercayakan Xiao Chun padamu. Kamu harus lebih baik padanya ya. Ini. Silakan minum. Saya meminumnya. Kenapa kamu minum begitu banyak? Kalau bisa minum banyak, jangan banyak bicara. Sepertinya Xiao Chun sudah belajar merawat seseorang. Sekarang tahu bagaimana mempertimbangkan perasaan orang lain. Xiao Chun, hari ini ayahmu senang, biarkan mereka minum beberapa gelas lagi. Kami sangat puas. Ya benar. Om, saya tidak terlalu kuat minum alkohol. Ini sangat kuat. Saya sudah minum 2 gelas. Saya sadar sudah. Dalam keadaan pusing seperti yang kamu katakan sebelumnya. Oke, biarkan saya minum satu lagi. Maaf, kamu bersulang sebelum saya sempat bersulang padamu. Sekarang biarkan saya bersulang untuk kalian berdua. Tidak perlu terlalu sopan. Sulang pertama saya. Berharap kalian sehat dan bahagia. Terima kasih, terima kasih. Oke. Terima kasih, terima kasih. Untuk sulang kedua. Hal yang saya katakan sebelumnya tentang tur. Kalau kalian butuh bantuan di bidang ini, kalian bisa datang ke saya. Saya bisa merencanakan sesuatu yang sesuai dengan usia kalian dan yang terbaik untuk kalian berdua. Dan merencanakan tur khusus untuk kalian. Biarkan saya yang menanganinya. Terima kasih, terima kasih. Sulang ketiga. Saya ingin mengeluh. Xiao Chun selalu mengganggu saya. Dia sangat keras dalam kata-katanya. Kita seperti pasangan yang suka bertengkar saat bersama. Maaf, izinkan aku menghentikanmu sebentar. Xiao Chun, aku tahu betul dia selalu menggoda orang yang paling dia sukai, benar kan? Ya benar, biarkan aku mengatakan sesuatu juga. Kepribadiannya ini dia dapat dari aku. Jangan salahkan dia, salahkan aku. Kamu salah paham padaku. Aku tidak mengadu padanya. Aku hanya mengatakan bahwa, semakin aku memikirkannya, aku merasa Xiao Chun itu lucu kocak. Aku lucu dan menarik. Bisakah kamu diam? Aku belum selesai. Sekarang aku lupa apa yang ingin kukatakan. Oh ya, aku ingin mengatakan bahwa sekarang Xiao Chun ada di Shanghai. Kamu tidak perlu khawatir, serahkan dia padaku. Aku akan memperlakukannya seperti keluarga. Terima kasih. Yuan Hao, izinkan aku memberikanmu toast. Ini satu lagi toast. Yuan Hao ini bersulang. Terima kasih. Tidak masalah. Minum habis sekaligus.
Sudah kukatakan untuk naik ke atas tapi kamu tidak mau. Kamu takut aku akan menelanmu? Jutao, apakah kamu takut padaku? Lucu sekali. Bagaimana mungkin seorang pria Beijing takut pada wanita Shanghai? Itu namanya menjadi pria yang sopan, kamu tahu? Bagaimana mungkin seorang pria yang sopan masuk ke kamar wanita asing? Aku wanita asing? Pria sopan apaan, kamu hanya pengecut. Baiklah, karena kamu tidak mau masuk ke pintuku. Aku hanya akan mengatakannya langsung. Pinjamkan aku uang. Ambil ini. Jutao, bagian ini tentang kamu. Aku takut hanya ada satu orang sepertimu di dunia ini. Ketika aku bilang butuh uang, kamu tidak akan berkata apa-apa dan memberiku dompet besar. Berhenti menghabiskan banyak uang, aku bukan suamimu sekarang. Baru saja memujimu. Hal ini uang. Kamu perlu menghabiskan lebih banyak untuk mendapatkan lebih banyak, mengerti? Sejak kamu meninggalkanku sebentar, kamu bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa diandalkan. Bisakah kamu tidak begitu? Dalam hidup aku harus sebelum aku tua. Kita sudah bercerai hampir 2 tahun. Berapa banyak orang yang memutuskan hubungan denganmu? Kecuali yang sebenarnya. Siapa yang akan memutuskan hubungan denganku? Bahkan jika kita harus putus, aku yang akan memutuskan hubungan dengan mereka. Bagaimana denganmu? Aku? Biar ku beritahu, aku punya gadis polos, gadis dewasa, dan tipe penyendiri. Aku bahkan tidak bisa menikmati semuanya. Apa kau pikir aku tidak tahu? Berhenti berpura-pura. 2 tahun terakhir ini Aku tidak banyak hal hanya yang pergi ke Beijing dan membuka galeri. Bisnisnya tidak begitu baik, jadi aku serahkan pada orang lain dan aku kembali. Siapa yang menyuruhmu meninggalkanku? Kau pantas mendapatkannya. Aku hanya ingin mengandalkan diriku sendiri dan mencari nafkah. Tapi 2 tahun terakhir ini industri seni tidak begitu bagus. Aku juga tidak benar-benar memahaminya. Mungkin saat aku tua aku akan sendirian dan kesepian. Kau akan merawatku, kan? Kau sendirian dan kesepian? Kau tinggal di gedung apartemen dan hotel ini. Apa kau akan sendirian dan kesepian? Kau tahu bagaimana aku tidak pernah menabung, aku habiskan apapun yang aku miliki. Bahkan jika aku miskin, aku tetap memiliki tas merek mahal. Kau penipu klasik. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk ngobrol, aku harus pergi. Apa kau tidak mau naik ke atas? Aku memberimu uang bayar tagihannya, sampai jumpa. Ibu ayah Xiao Chun. Ayahmu, aku bisa melihat orang dengan sangat baik. Yuan Hao tidak buruk, sangat adil, sangat baik. Sangat bersemangat, sangat tenang. Jika kamu menikahinya itu bagus. Kami sudah memikirkannya matang-matang. Selama kamu menikah, kami akan menjual rumah dan kamu bisa menggunakan uangnya untuk pernikahanmu. Lagi pula meskipun aku menikah, kamu tidak perlu menjual rumah di mana kamu akan tinggal. Ibumu dan aku akan tinggal di panti jompo. Saat kamu menikah, kami tidak punya banyak yang bisa diberikan padamu. Rumah ini akan jadi milikmu. Benar, mahar pernikahanmu sedikit, keluarga besarmu pasti akan keberatan. Betul. Bahkan jika dia keberatan, aku tidak butuh rumah itu. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa? Kamu melihat Yuan Hao sekali dan kamu ingin menjualku? Lihat dia. Tapi Xiao Chun, jangan salahkan omelan ibu. Hari ini ketika Yuan Hao mengatakan bahwa dia akan merawatmu seperti keluarga. Mengapa ini terdengar tidak benar bagi saya? Wanita, kamu terlalu banyak berpikir. Begitu kamu menikah, kamu adalah keluarga. Oke, kalian berdua berhenti khawatir. Sudah larut, pergi tidurlah. Besok aku akan mengantarkan kalian berdua ke stasiun kereta. Tidak, Xiao Chun, kamu tidak bisa menunda pernikahan. Ayah dan ibumu menunggu untuk bersulang di pernikahanmu. Ayah, ibu. APA, kenapa kamu menelepon aku? Biar aku kasih tahu kalau kamu cari aku lagi, aku tidak akan kembali ke sana. Ganti password?
Biar aku kasih tahu. Aku biarkan kamu ambil uang dari dompetku, kamu ambil semuanya. Kok bukan hari jadi pernikahan kita? Wanita ini, kita sudah bercerai 2 kali dalam 2 tahun. Kamu tahu, kenapa aku harus ingat hari sial itu? Aku cuma ingat hari kita bercerai. Dengan petir dan hujan deras. Basah kuyup kamu tahu? Pas aku pulang aku kena flu. Hal ini akan aku ingat selamanya dan membencimu. Sangat sentimental. Kamu terdengar seperti penyair kelas 3 dengan monolog batinmu. Kembalikan kartu-kartu itu padaku. Semakin jauh kamu semakin baik. Gimana aku bisa mengejar orang yang pro kehidupan seperti itu? Dia ambil uangku? Dia kejam. Hei, kamu benar-benar gesek kartuku? Terima kasih sudah mengingatkan. Kalau aku tidak gesek maksimal kartumu, kamu tidak akan cari aku. Karena aku di Shanghai, hal favoritku adalah menggesek kartumu. Sesuka hatiku. Dengar. Kalau kamu berani gesek kartuku lagi, aku akan panggil polisi, percaya tidak? Ya Tuhan, gimana aku bisa punya mantan istri seperti ini? Kamu masih menggesek. Selamat pagi. Manajer umum Yuan, taruh tasmu dulu. Ada apa? Ayo. Kamu mau apa? Kita baru rapat dengan manajer umum Dai, dan dia membatalkan proyek Prairie MU. Apa alasannya? Dia merasa itu tidak menguntungkan. Hei, Ada apa buru-buru? Kamu tidak disukai manajer An. Aku hanya menyalahkan Dai Senlin. bisa kamu terima? Belanja sendiri adalah perguruan tinggi pakaian. Tanda tangan denganku, hahaha. Aku manajer umum di sini. Terima kasih, sampai jumpa nanti. Ada masalah apa? Kenapa kamu batalkan proyek Prairie tanpa persetujuanku? Proyekmu itu tidak hanya terlalu idealis, tapi jelas akan rugi. Kalau kamu mau pengakuan diri. Diam itu adalah bentuk pelayanan publik. Popularitas pribadi. Dai Senlin, mari kita jelas, aku tidak seperti kamu. Semua yang aku lakukan di perusahaan ini mempertimbangkan kepentingan semua orang. Aku meninjau setiap baris dan menyesuaikan setiap hal untuk klien. Ada laba bersih yang terbatas, tapi kita tidak bisa hanya memikirkan itu. Kita harus membiarkan lebih banyak anak muda dari kota masuk ke lahan luas, mengubah sikap mereka terhadap hidup, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Sudah cukup. Aku sekarang manajer umum, aku tidak perlu kamu memberi pelajaran. Aku di sini untuk menghasilkan uang untuk perusahaan. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi. Sangat bagus. Keluar dari perusahaan sekarang, bukankah itu sia-sia? Kamu tidak berpikir untuk mengundurkan diri kan? Bawa aku bersamamu. Apa urusannya denganmu kalau aku mengundurkan diri atau tidak? Aku hanya suka menutup mata dan mengikuti di belakangmu. Luoyi, yang kamu tertarik padaku. Kamu cenderung selalu menanyakan tentangku, apa yang kamu coba lakukan. Aku orang yang sangat suka bergosip. Kamu suka bergosip, kenapa kamu tidak menjadi paparazi? Paparazi yang tampan seperti itu pasti akan langsung ketahuan, kamu pikir tidak? Aku ingin pergi bersamamu untuk mewakili suatu sikap. Aku adalah saudara yang bisa dipercaya.
Anggap saja itu takdir kita. Aku sekarang orang buangan di perusahaan. Setiamu tidak pada waktu yang tepat. Aku bukan orang yang sombong jarak menguji kekuatan kuda. Kamu akan melihat hatiku nanti. Aku mengerti kembali bekerja. Kamu sibuk. Boleh aku mengganggumu sebentar? Tidak. Akan cepat keluar. Aku tidak bisa bicara denganmu di koridor. Mari bicara di atap. Aku akan memberitahumu kabar baik. Rumah sakit menilai kamu luar biasa. Dan salah satu kandidat yang akan dipilih untuk pelatihan luar negeri. Aku akan memilihmu. Terima kasih sudah memberitahuku kabar ini. Pada keahlianku dan tidak butuh bantuanmu. Aku tahu kamu punya keahlian, tapi aku memutuskan untuk memilihmu. Ini alasan kamu ingin bertemu denganku. Aku ingin mengembalikan ini padamu. Ini tidak berarti apa-apa bagiku. Kalau kamu takut pacar kecilmu melihatnya, ya buang saja. Tapi ini sangat berarti bagiku, aku tidak tega membuangnya. Lagi-lagi siapa bilang dia pacar kecilku? Aku tidak buta. Alasan aku bilang adalah karena aku seharusnya tidak menamparmu. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan. Aku pantas menerimanya. Aku tidak memikirkannya, itu sudah berlalu. Kamu pikir itu sudah berlalu, tapi aku tidak bisa melupakannya. Lalu bagaimana kamu bisa melupakannya? Lepaskan, apa kamu begitu enggan melepaskan satu sama lain? Kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, maka aku tidak akan bisa melihat momen yang menarik ini. Mao Xiaochun, aku sudah bersama Zheng Jian. Kamu terkenal karena angkuh dan membiarkan kejahatan bertahan. Bersihkan mulut kotormu itu. Melihat kamu masih muda dan bodoh, aku tidak akan merendahkan diriku ke levelmu. Tapi biar ku katakan mulai sekarang. Kamu harus lebih berhati-hati. Hei, Chun. Biarkan aku lihat. Itu normal dan baik-baik saja. Banyak kenangan. Tidak heran kalian berdua masih terhubung meski sudah putus. Sudah selesai? Kamu sudah putus dengannya, kenapa kamu masih menginginkannya? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang ingin kulakukan? Aku membantumu membuang sampah. Apa kamu bodoh? Dia menamparmu di depan semua orang. Kamu masih peduli padanya, apa kamu kasihan padaku? Aku minta maaf padamu, tapi kamu juga membohongiku, kamu bahkan Aku tidak hamil, tapi aku hanya ingin tidak mempertahankan mungkin hubungan kita. berhentilah bergantung padaku. Tapi semua orang tahu kita pacaran. Itu menurutmu. Aku tidak mencintaimu, orang yang kucintai adalah Mao Xiaochun. Karena kamu aku kehilangan, dia jadi berhentilah menyakitinya. Oke, ayo turun sekarang. Dan biarkan seluruh rumah sakit tahu bagaimana kamu pacaran dengannya tapi tidur denganku. Apa kamu mengancamku sekarang? Itu karena aku mencintaimu. Kalau hal ini tersebar,
Itu tetap skandal. Oke. Lakukan apa yang kamu mau. Orang lain tidak. Ingat ini, kita tidak akan pernah bisa bersama. Hei, kenapa kamu datang? Silakan datang. Apa maksudmu kenapa aku datang? Tidak harus kerja. Tidak ada banyak pekerjaan jadi aku pulang lebih awal. Apa ini? Aku sedang membalas email kantor. Cepat selesaikan setelah selesai pulang bersamaku untuk makan malam. Apa? Makan bersama ayahku. Sekarang kamu ingat aku. Kupikir ayahmu punya wanita lain yang merawatnya dan kamu melupakan aku. Ini dia lagi apa yang kukatakan padamu hari itu tidak ada artinya. Aku hanya bercanda. Sebenarnya ingin makan bersama dan mengundang Dokter Mao. Pertama untuk berterima kasih padanya karena melakukan operasi pada ayahmu. Kedua untuk membersihkan kesalahpahaman antara aku dan dia. Aku tidak tahu apakah dia sudah memberitahumu. Beberapa waktu lalu kami bertengkar karena sebuah gaun. Jadi kalian berdua bertengkar karena itu. Siapa yang mencurinya? Dia yang mengambilnya dariku. Siapa yang mencurinya? Oh Dia oke, yang aku mengambilnya salah dariku. bukan kamu tapi dia. Cepat selesaikan. Oke, hampir selesai. Tuan Yuan, apakah kamu perlu mengatakan sesuatu? Itu terlihat jelas di wajahmu. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Oh, kedengarannya seperti sesuatu yang serius. Ini sangat memalukan. Kamu tahu kemarin adalah kebetulan dan aku bertemu Dokter Mao dan orang tuanya. Orang tuanya datang jauh-jauh ke sini. Dokter Mao baru saja putus. Dia tidak ingin membuat orang tuanya khawatir. Jadi dia memaksaku untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Aku tidak punya pilihan. Jadi kamu bilang kamu adalah ksatria hitamnya. Aku dipaksa. Kamu bilang kamu dipaksa. Tapi apakah dia benar-benar menganggapmu sebagai ksatria hitamnya? Tidak, aku tidak akan. Jika dia benar-benar menganggapku seperti itu, apakah aku akan mengizinkannya? Selain itu, Itu masuk akal. Baiklah, kamu mengambil inisiatif untuk memberitahuku apa yang terjadi sangat jujur. Kamu tahu aku menganggap kejujuran Karena lebih penting kamu daripada sadar hidup. Akan kebodohanmu. Aku tidak akan bertanya lebih lanjut tentang ini. Tapi kalian berdua aku harap di masa depan bisa menjaga jarak, oke? oke. Oke, biar aku ganti segera kembali. Kamu tidak akan menyelesaikannya. Aku akan menyelesaikannya saat aku kembali. Paman, makan malam ini enak banget. Bisa kamu bayangkan berapa tahun? Aku belum makan makanan seenak ini. Ini semua buatan Bibi. Aku bilang padanya, kamu tidak makan daging jadi, dia bikin beberapa masakan vegan. Sebenarnya aku seharusnya mengundang ibumu. Paman, ibuku sibuk banget. Dia terus ketemu teman-teman lamanya setelah pulang. Hari ini dia minum teh, besok dia main catur. Apa ada afternoon tea yang proper di sini? Dia bisa minum.
Dan ruang caturnya. Lingkungannya sangat kotor tapi dia tetap tinggal. Aku benar-benar tidak mengerti. Mungkin kamu terlalu kesepian di luar negeri. Paman ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Di luar negeri sangat ramai. Dan itu sangat cocok untuk orang tua. Paman, apakah matamu sudah lebih baik? Jauh lebih baik dari sebelumnya, terima kasih Shanshan. Kalau begitu setelah beberapa hari, kamu bisa ikut kami ke luar negeri. Yan Hao, apakah paspor paman sudah selesai? Dalam beberapa hari kita harus mengajukan visa. Mari kita bicarakan setelah kondisi ayahku lebih stabil. Bagaimana jika ada masalah di Amerika Serikat? Itu akan sangat merepotkan. Shanshan, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membebani kalian berdua. Oke. Masuk. Ada banyak barang lagi. Waktu kita kuliah hanya beberapa barang kecil. Sekarang 10 tahun kemudian. Banyak barang di sini. Yan Hao, kamu punya selera yang bagus. Akhirnya aku bisa dengar kamu memujiku. Selama 10 tahun terakhir aku tidak peduli dengan wanita lain. Jadi aku mengutak-atik barang-barang ini. Tentu saja aku bahkan tidak ada di sampingmu. Kamu tidak melihat tempat tidurmu. Sekarang aku tahu kenapa kamu tidak mau ke Amerika Serikat denganku dan menikah. Karena kamu sangat menghargai ini dan tidak bisa meninggalkannya. Kenapa kamu mengaitkan semuanya dengan Amerika Serikat? Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa meninggalkannya. Mari kita kemas semua ini dan pindah ke Amerika Serikat. Yuan Hao, aku suka yang ini, bisa kamu berikan padaku. Kamu pandai memilih, memberikannya padamu tidak masalah. Tapi barang yang bagus seperti ini, apakah kamu punya energi dan waktu untuk menjaganya dalam kondisi baik? Bukankah kamu ada di sana? Bahasa Inggrisku tidak bagus, kenapa aku harus pergi ke Amerika Serikat? Itulah kenapa kamu harus segera pergi ke Amerika Serikat. Kamu perlu belajar bahasa dengan berlatih di lingkungannya. Kenapa aku tidak pernah menyadari kamu begitu pandai bicara? Orang bisa berubah terus-menerus di lingkungan yang berbeda, kamu mengerti? Baiklah, kamu menang. Lalu apa hadiahku? Tunggu. Apa sih? Kenapa kamu begitu rahasia? Apakah kata ini masih berarti sesuatu bagimu? COBH? Apa artinya? 10 tahun memang sudah terlalu lama. Bahkan film favoritmu pun kamu lupakan. Dulu kamu menontonnya berkali-kali. Ya ampun. Ini adalah kota Cobb, Irlandia. Itu adalah pelabuhan terakhir yang disinggahi Titanic. Aku ingat kamu bilang, ketika ada kesempatan kamu harus pergi ke sana untuk melihatnya. Kamu tidak membelinya di sana, kan? Aku menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk mengunjungi Cobb, tapi kamu tidak ada di sini. Jadi aku harus membawa sesuatu kembali. Kamu pergi ke sana sendiri tidak dihitung, ayo pergi bersama lagi. Kamu ada waktu? Kamu menungguku 10 tahun. Dari sekarang, aku akan dedikasikan semua waktuku untukmu. Jangan tinggal di rumah malam ini.
Aku lelah. Biarkan aku mandi dulu. Kamu harus. Lalu kamu mau mandi? Kamu duluan. Apa sih? Apa sih? Cincinku jatuh di sana. APA? Sinsimyu? Ada apa denganmu? Bagaimana bisa kamu menjatuhkan cincinmu di sini? Karena aku akan mandi, aku melepas jam tanganku dan cincin itu terlepas dari jariku. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, aku akan minta bantuan. Ya. Ya, kamar 301, terima kasih. Aku sudah menelepon mereka, mereka akan segera datang. Lalu apa kalau mereka segera datang? Ini cincin pernikahan kita. Kalau hilang artinya hilang. Apakah kamu benar-benar tidak ingin menikah denganku? Shanshan, jangan berpikir seperti itu dan jangan bertengkar denganku sekarang. Kalau kita udah nemuin cincinnya, kita ngobrol lagi, oke? Siapa yang bisa jamin itu bakal ketemu? Gimana kalau mereka nggak nemuin? Kalau aku bilang mereka bisa nemuin, pasti mereka bakal nemuin. Bahkan kalau mereka nggak nemuin, aku bakal beli yang baru, oke? Beli yang baru? Gimana bisa kamu ngomong gitu dengan gampang? Aku terbang ribuan mil buat balik dan bahkan beli cincin nikah. Kamu bilang itu terlalu besar dan gak bisa dipakai. Aku bahkan gak komplain dan langsung beli pasangan baru. Dan kamu nyampe ilangin? Yuan Hao, kamu sebenarnya mau apa sih? Sejak aku balik dan ngomongin nikah sama kamu sama sekali gak antusias. Aku yang harus inisiatif ngumumin nikah kita ke semua orang. Dan hari ini kamu bahkan ilangin cincinnya. Aku beneran merasa kamu sengaja ngelakuin ini. Shanshan, apa yang kamu omongin nggak ada gunanya. Sekarang kamu nyerang moral aku. Bahkan kalau aku nggak mau nikah sama kamu, aku nggak bakal sengaja ilangin cincinnya. Kamu sengaja ngelakuin ini, karena kamu bahkan nggak mau nikah sama aku. Kalau kamu beneran peduli sama hubungan kita, gimana bisa kamu pura-pura jadi pacarnya Mao Xiao Chun, tapi nggak inisiatif beli cincin buat kita? Kalau kamu beneran peduli sama aku, gimana bisa kamu ilangin sesuatu yang aku kasih dengan gampang? Kenapa kamu ngomongin Mao Xiao Chun? Apa hubungannya? Ini cuma cincin yang hilang. Apa kamu harus ngejatuhin aku kayak gini? Jadi akhirnya ini salah aku juga. Yuan Hao, gimana bisa kamu berubah banget dalam 10 tahun? Bilang aja kalau kamu nggak bisa nemuin cincinnya. Kita nggak bakal nikah. Oke. Apa yang kamu bilang? Jadi gitu ternyata. Kamu akhirnya ngomongin apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Benar kan? Kalau gitu aku nggak ada lagi yang mau bilang. Ada masalah dengan desain pipa di bawah lantai 4. Masalah ini pernah terjadi juga sebelumnya. Semuanya nggak bisa nemuin barang mereka lagi dan cuma bisa nerima aja. Ini terjadi karena kamu nggak peduli. Jadi kamu bilang kamu nggak mau tanggung jawab?
Aku ngerti perasaan kamu sekarang tapi kita nggak bisa tanggung jawab buat ini. Karena pipa airnya langsung turun. Ke limbah air gimana, aku bisa nemuin itu buat kamu? Apa ada kemungkinan cincinku nggak jatuh ke pipa limbah kota? Dan nyangkut di pipa lantai 1 atau 2? Ada kemungkinan. Baiklah, aku akan membayar kamar 201 dan 101 dan mencarinya, oke? Ada tamu yang sedang menginap di 201 sekarang. Bagaimana aku bisa menyuruhnya pergi? Apalagi pada jam segini semua insinyur sudah pulang kerja. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan menyewa orang lain. Bisakah kamu ikut denganku ke lantai 2 dan berbicara dengan tamu itu? Oke, aku akan ikut denganmu. Apa yang terjadi? Permisi, bisakah kamu? Maaf mengganggumu, aku menginap di lantai atas. Aku kehilangan cincin kawinku tadi saat sedang cuci tangan. Dan ada kemungkinan itu ada di kamar mandimu. Kamar mandi. Cincin kawin itu dibeli oleh tunanganku dan sangat berarti bagiku. Jika tidak keberatan, aku ingin meminta pemeliharaan hotel untuk mencarinya. Ah, tidak masalah, sungguh, selalu ada wanita cantik di balik cincin kawin. Aku benar-benar mengerti, aku sendiri juga baru saja menikah. Jadi aku berharap bisa membantumu. Terima kasih banyak, terima kasih. Kamu kembali. Shanshan. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Aku ibumu, aku bisa merasakan ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Apakah kamu marah pada Yuan Hao lagi? Aku tidak ingin membicarakannya. Shanshan, katakan padaku jika ada sesuatu yang mengganggumu. Aku akan membantumu. Yuan Hao melemparkan cincin kawin yang aku berikan padanya ke pipa hotel. Kalian berdua ada di hotel? Awalnya suasana hati baik tapi dia merusaknya. Sayang sekali cincinnya hilang. Itu pertanda buruk. Dia bahkan bilang baiklah bahwa pernikahannya dibatalkan. Bagaimana bisa? Dia tidak bisa tidak menikah. Ibu, biar aku ceritakan, Yuan Hao bukan lagi orang yang dulu aku kenal. Aku takut aku juga bukan Shanshan yang dia kenal dulu. Sudah 10 tahun dunia sudah berubah. Kenapa orang tidak bisa berubah? Dia di mana sekarang? Dia bilang sedang mencari cincinnya, tapi untuk apa? Dia benar-benar tidak ingin menikahiku. Sudah selesai. Ibu, kamu sedang apa? Aku meninggalkan sesuatu di rumah temanku. Aku akan segera kembali. Sudah ketemu? Ya. Maaf mengganggumu malam ini. Oke, tidak masalah, terima kasih banyak. Oke, selamat malam. Pak Yuan, kali ini saya datang tanpa pemberitahuan. Maaf? Kita akan jadi keluarga, kalau ada yang mau bilang silakan langsung saja. Ini tentang Yuan Hao dan... Waktu kamu di rumah sakit, aku nggak nyaman ngomongin ini sama kamu. Sudah berapa lama kita balik dari Amerika? Gimana ya aku harus bilang soal pernikahan mereka? Menurutmu Shanshan nggak bisa dinikahkan? Pernikahannya terus ditunda dan aku merasa kita sedang dimanfaatkan. Apa yang baru saja kamu katakan agak berlebihan. Shanshan itu wanita baik. Kita. Setelah itu dia dan Yuan Hao pergi dari sini dengan senang. Aku nggak tahu. Dari mana kamu dapat ide seperti itu? Kamu nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yuan Hao, kamu kehilangan cincin pernikahan yang diberikan Shanshan padanya. Salahkan saja Shanshan kita. Dia terlalu jujur dan sopan. Terlalu memikirkan Yuan Hao. Dia menyimpan semua kesulitannya sendiri. Pak Yuan, kamu harus kasih aku kabar hari ini. Pernikahannya jadi atau enggak? Aku nggak pernah bilang pernikahannya batal. Malam ini saat makan malam, Shanshan nanya soal situasi pasporku. Aku sudah ngomongkan?
Tapi pernikahan itu urusan anak kita. Pada akhirnya keputusan ada di tangan mereka. Masalahnya bukan sama kamu tapi sama Yuan Hao. Kamu ayahnya. Kamu bertanggung jawab untuk membujuknya memberi jawaban ke Shanshan. Kalau dia setuju menikah, pernikahannya harus segera. Ayo berhenti main-main. Mama kamu sudah pulang. Ini aku. Pintunya nggak dikunci. Kenapa kamu di sini? Jangan kesal. Aku nemu cincinnya. Menurutmu barang yang ditemukan di pipa itu kotor? Kamu gak mau tahu gimana aku dapetin cincinnya kembali? Kamu nggak tanya aku lagi nulis ke siapa? Kamu lagi nulis apa? Aku lagi nulis surat ke pengacara, aku mau nuntut hotelnya. Santai aja, baca dulu. Cincinnya ketemu, kenapa kalian masih nuntut hotel? Kalau cincinnya hilang di toilet itu tanggung jawab hotel untuk nyari cincinnya. Ada masalah dengan desain saluran wastafel kamar mandi. Dan itu yang bikin barangnya jatuh. Walaupun cincinnya udah ketemu. Ini salahku karena aku yang naruh cincinnya di wastafel. Ini gak ada hubungannya sama hotel. Yuan Hao, kamu tim siapa sih? Kalau kita di Amerika mereka udah mati. Oke, aku ngerti ini di Cina. Jadi aku udah bilang ke pengacara buat nggak keras-keras sama mereka. Aku cuma mau minta maaf, bukan kompensasi. Tapi buat nyari cincinnya aku udah ngeluarin banyak usaha dan hotel juga udah bantu. Sudah malam dan petugas maintenance hotel udah pulang kerja. Aku nyari tukang ledeng dari luar. Mereka nggak ada masalah, apa katamu? Kamu nyewa tukang ledeng sendiri? Iya, siapa yang bayar? Ya aku yang bayar. Kamu baik-baik aja. Aku perlu nambahin satu hal lagi buat pengacara. Hotel harus ganti semua biaya. Gak, Shanshan. Shanshan, aku kira kamu bakal senang pas aku nemu cincinnya. Tapi aku nggak nyangka kamu bakal bikin masalah kecil jadi besar. Ini bedanya filosofi kita. Kalau aku nemu masalah, pikiran pertamaku. Urusan hukum dulu baru selesaikan secara pribadi. Kamu pikir itu udah cukup pas barangnya ketemu. Tapi aku merasa, hotel harus bertanggung jawab. Gimana kalau ada pelanggan lain yang nemu masalah yang sama? Apa yang aku lakukan ini demi moral publik, kita nggak bisa egois. Usaha. Buat nyari cincinmu. Karena aku merasa itu sangat berarti buatku. Kamu malah ngeluarin banyak usaha buat nuntut hotel. Aku nggak ngerti apa yang kamu lakukan, bermanfaat atau punya arti buat kita. Ini namanya punya kesadaran hukum. Karena ini bukan sesuatu yang harus kita tangani. Aku nggak tahu cincinnya bakal di mana pas pengacara datang. Aku udah nemu cincinnya dan tugasku selesai. Saran kamu hapus email ini.